Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul Prarancangan Pabrik Etilen Glikol dari Etilen, kapasitas produksi 250 ton per tahun. Sebelumnya saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kamil Rahman. Nama saya Ribia Rentika. Nama saya Yusaya. Nama saya Dani Panundak Sihaga. Nama saya Devia Purba. Nama saya Divya Marta. Nama saya Rita Julianti. Prarancangan pabrik etilen glikol dari etilen dengan kapasitas produksi 250.000 ton per tahun. Proses produksi merupakan salah satu elemen kunci dalam faktor produksi perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi dan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terjadi deviasi, tindakan koreksi dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sistem pengendalian proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi memonitor, mengatur, dan mengendalikan aliran material serta aktivitas manufaktur agar tetap mengikuti rencana, jadwal, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup pengendalian bahan baku, penggunaan tenaga kerja, biaya produksi, dan kualitas hasil sehingga proses produksi dapat berlangsung secara stabil, efektif, dan efisiensi sesuai target perusahaan. Next, sistem pengendalian proses dalam perencanaan pabrik ada 3, yaitu sistem otomatis yang bertugas memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan kondisi operasi pabrik seperti suhu, tekanan, aliran, dan level agar proses tetap stabil, efisien, dan mencapai target yang ditentukan. Sistem ini memanfaatkan komputer, sensor, serta perangkat kontrol untuk menjaga mutu produk, meningkatkan kinerja, dan meminimalkan kesalahan. Perancangannya mencakup penentuan tujuan kontrol hingga pemilihan konfigurasi sesuai pada proses industri yang kompleks, biasanya diimplementasikan menggunakan Distributed Control System atau DCS. Tujuan pengendalian proses, yang dimana yang pertama itu menjaga proses tetap beroperasi secara stabil sesuai set point yang telah ditetapkan agar kinerja unit berlangsung konsisten. 2. Mengontrol variabel-variabel kritis seperti temperatur, tekanan, laju alir, level, dan komposisi sehingga seluruh parameter proses berada dalam batas pengoperasian yang aman. Yang 3. Mengurangi dampak gangguan eksternal, misalkan perubahan temperatur umpan, variasi komposisi feed, atau fluktuasi beban produksi agar tidak mengganggu kestabilan proses. Yang keempat, mencegah kondisi operasi yang berpotensi membahayakan serta memberikan perlindungan terhadap peralatan melalui penerapan alarm, interlock, dan proses shutdown otomatis. Yang kelima, mengoptimalkan mutu produk aseton sehingga spesifik kemurnian yang dipersyaratkan dapat dipenuhi secara konsisten. 6. Meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan utilitas dengan menjaga proses tetap beroperasi pada kondisi yang paling ekonomis. 7. Menjamin keandalan dan kontinuitas produksi guna mencapai kapasitas operasi. 8. Memfasilitasi otomatisasi dan pemantauan terpusat melalui integritas sistem kontrol dalam PNID. Next. Yang dimana bisa kita lihat pada gambar tersebut ini adalah gambar PNID yang telah dirancang. Next. Sistem pengendalian proses pada reaktor R201. Jenis pengendalian yaitu feedback control karena controller hanya mengkoreksi error pada PF tanpa adanya struktur kontrol lain. Lalu ada variabel proses yaitu ada level transmitter atau LT, level controller ada LC, flow transmitter FT, flow controller FC, temperatur transmitter TT, temperatur indikator TI. Lalu ada manipulatif variabel yaitu bukaan valve cooling water yang diatur oleh flow control. Disrupt atau gangguan. Fluktuasi temperatur cooling water karena sepenuhnya berada di luar kendali unit proses dan langsung mengubah kemampuan reaktor membuat panas dan mempengaruhi stabilitas suhu reaksi. Lalu ada sistem pengendalian proses pada absorben yaitu C201. Jenis pengendalian feedback control karena controller hanya merespon setelah terjadinya penyimpanan error pada variabel tersebut. Pada variabel proses. Lalu ada variabel proses yaitu di mana FT atau flow transmitter mengukur laju alir fluida terproses dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol. Lalu ada FC flow controller yaitu mengendalikan laju alir fluida agar sesuai dengan set point. Lalu ada feed yaitu flow indicating controller yaitu mengendalikan sekaligus menampilkan laju alir fluida proses. Lalu ada TI yaitu temperatur indicator
menunjukkan nilai temperatur proses tanpa melakukan pengendalian. Lalu ada TT, temperatur transmitter, mengukur temperatur proses dan mengirimkan sinyal ke pengendalian. Lalu ada TC, temperatur controller, yaitu mengendalikan temperatur proses agar tetap pada nilai yang diinginkan. Selanjutnya ada PC, pressure controller, yaitu mengendalikan tekanan sistem agar tetap stabil dan aman. Dan terakhir ada LC, level controller, mengendalikan level cairan di dalam peralatan proses agar tidak overfill atau kosong. Lalu ada manipulate variable, yaitu di mana bukaan valve air penyerapan yang dikendalikan oleh flow control untuk mengatur jumlah absorben. Lalu ada disrupt, yaitu gangguan, fluktuasi tekanan dan debit aliran masuk karena kondisi aliran sebelum masuk ke kontrol valve tidak stabil, sehingga menyebabkan tekanan dan debit fluida yang mengalir menuju valve terus berubah-ubah. Next. Sistem pengendalian proses pada absorber C202. Variable proses, PT atau proses transmitter untuk mengukur tekanan feed gas. Kemudian ada flow transmitter atau FT, mengukur laju alir feed yang masuk ke kolom. Kemudian ada TI atau temperatur indikator untuk mengukur temperatur umpan masuk. Kemudian ada LT atau level transmitter untuk mengukur level cairan di kolom. Dan yang terakhir ada FT atau FI, yaitu bottom product untuk mengukur laju aliran produk di bawah. Kemudian untuk manipulated variable-nya, yang pertama ada control valve feed yang dikendalikan oleh FC, yaitu flow controller, untuk mengatur laju aliran feed yang masuk ke kolom. Kemudian ada control valve bottom product, menggunakan flow control menerima set point dari level control untuk mengatur laju aliran bottom agar level kolom stabil. Kemudian ada ketiga disturbance atau gangguan. Untuk yang pertamanya yaitu perubahan tekanan feed gas dari PT atau pressure transmitter, yang dimana ini mengubah laju aliran masuk sehingga memengaruhi flow controlnya. Kemudian ada perubahan temperatur feed dari temperatur indikator untuk mengubah densitas dan beban thermal kolom C202. Yang ketiga ada variasi flow feed, yaitu dari upstream C201 yang menyebabkan perubahan kondisi operasi kolom. Yang keempat ada perubahan komposisi feed, yaitu mempengaruhi keseimbangan dalam kolom. Dan yang terakhir ada perubahan beban downstream atau bottom dan gas, yang dimana ini perubahan tekanan di jalur produk bawah atau gas recycle yang menyebabkan perubahan flow yang harus dikompensasi kontrol. Untuk jenis pengendaliannya itu ada dua. Yang pertama feed forward control pada jalur feed pressure transmitter dan temperatur indikator, yang dimana ini masuk ke sebelum flow control, dimana ini mengoreksi efek gangguan tekanan dan temperatur sebelum gangguan mempengaruhi flow sehingga FC bekerja lebih stabil. Dan yang kedua yaitu feedback control pada level transmitter baru ke LC, dimana valve bottom aliran 9 untuk mengatur valve berdasarkan kondisi aktual gas. Nah, dimana ini dia mengoreksi error setelah terjadi perubahan atau karakteristik umpan balik. Oke, lanjut ke sistem pengendalian proses pada absorber C203. Variabel proses di sini itu adalah PT atau pressure transmitter, steam feed, jalur steam masuk sebelum masuk flow controller untuk mengukur tekanan steam feed. FT atau flow transmitter ke steam, yaitu jalur steam menuju masuk ke kolom C203 untuk mengukur laju aliran steam. TI atau temperatur indikator di steam inlet, hasil pencampuran jalur steam sebelum masuk kolom untuk mengukur temperatur steam atau umpan panas. FT atau FI yaitu flow transmitter di bottom reach DEA, yaitu jalur keluaran bawah kolom setelah pompa dan sebelum valve bottom untuk mengukur flow produk cair reach DEA. Untuk manipulated variable di sini ada control valve steam feed atau MV steam yang dikendalikan oleh FC atau flow controller untuk mengatur laju aliran steam masuk ke kolom. Control valve bottom product atau MV bottom dikendalikan oleh FC untuk mengatur laju keluaran cairan agar level kolom tetap stabil. Lalu ada yang ketiga, control valve gas outlet atau MV CO2 fan yang dikendalikan oleh kontrol yang terhubung oleh aliran 13, umumnya PC atau FC, untuk mengatur pelepasan gas CO2 untuk menjaga kondisi tekanan atau flow gas di kolom. Lalu untuk disturbance atau gangguannya, ada perubahan tekanan steam PT, itu mengubah laju aliran steam sehingga mempengaruhi operasi penguapan di kolom. Yang kedua ada perubahan temperatur steam atau TI, mengubah kondisi pemanasan kolom dan efisiensi stripping CO2. Lalu yang ketiga ada variasi flow reach DEA feed, perubahan beban masuk mempengaruhi level tekanan komposisi dalam kolom. Dan yang terakhir untuk disturbance ada perubahan tekanan gas outlet mempengaruhi pelepasan CO2 dan stabilitas tekanan di bagian atas kolom. Jadi di absorber ini jenis pengendalian itu ada dua, yaitu feedback control pada level kolom, itu di LT, LC lalu ke valve bottom, lalu flow bottom yang FT, FC lalu valve bottom, gas outlet dari aliran 13 sampai valve CO2 fan karena mengoreksi kesalahan setelah terjadi deviasi PV. Standar untuk kontrol level dan tekanan kalem. Lalu yang kedua, selain feedback control ada feed forward control juga di aliran 12. Itu sinyal koreksi berdasarkan tekanan steam yang masuk ke sebelum FC ada di aliran 11, temperatur steam.
dan juga menjadi sinyal koreksi sebelum FC. Karena tekanan dan temperatur steam berubah dengan cepat, sinyal feed forward digunakan untuk mengkoreksi valve steam sebelum gangguan mempengaruhi aliran steam. Oke, selanjutnya ada sistem pengendalian proses pada kolom distilasi C403, yang dimana pada kolom distilasi C403 ini digunakan dua jenis pengendalian utama, yaitu cascade control dan juga feedback control, sesuai dengan karakteristik proses yang dikendalikan. Feedback control yang dimana mempunyai variabel proses, yaitu flow transmitter untuk mengukur laju alir fluida proses dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol. Lalu ada flow controller yang mengendalikan laju alir fluida agar sesuai dengan set point. Lalu ada flow indikasi controller yang dimana dia mengendalikan sekaligus menampilkan laju alir fluida proses. Selanjutnya ada temperatur indikator menunjukkan nilai temperatur proses tanpa melakukan pengendalian. Lalu ada temperatur transmitter mengukur temperatur proses dan mengirimkan sinyal ke pengendali. Selanjutnya ada temperatur controller, itu mengendalikan temperatur proses agar tetap pada nilai yang diinginkan. Selanjutnya ada pressure controller yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan sistem agar tetap stabil dan aman. Yang terakhir ada level controller untuk mengendalikan level cairan di dalam peralatan proses. Selanjutnya untuk cascade controller yang diterapkan pada produk bawah yang bertujuan untuk menjaga temperatur bagian bawah kolom agar proses pemisahan berjalan dengan optimal. Ada cascade ini ada temperatur controller yang mengontrol temperatur reboiler atau bottom kolom dan memberikan ke set point ke loop yang kedua. Nah, yang loop kedua ini itu ada secondary loop, yaitu untuk mengontrol laju alir steam ke reboiler lalu menggerakkan valve steam secara langsung. Nah, feedback control ini dia bekerja untuk mengukur variabel proses yang membandingkan dengan set point lalu melakukan koreksi setelah terjadi deviasi. Nah, feedback control ini dilakukan pada distilasi produk ke atas dan mempunyai disturbance, yaitu temperatur cooling water karena sepenuhnya berada di luar kendali unit proses dan langsung mengubah kemampuan si DC ini untuk membuang panas dan mempengaruhi stabilitas suhu. Lalu ada yang manipulasi variabel pada feedback controller, itu ada cooling water yang bukan valve cooling waternya itu dimanipulasi untuk mengontrol pendinginan kondensor. Lalu produk atasnya bukan valve-nya, produk atasnya itu dimanipulasi untuk menjaga level bagian atas kolom. Cascade controller digunakan karena gangguan pada steam di tekanan terjadi lebih cepat gitu. Terus flow steamnya juga bisa dikoreksi sebelum mempengaruhi temperatur kolomnya. Jadi respon si cascade itu bisa lebih cepat dan stabil. Oleh karena itu, cascade controller digunakan pada reboiler untuk mengantisipasi gangguan yang cepat pada aliran steam. Kesimpulan, sistem kontrol pada unit ini menjaga proses tetap stabil sesuai set point sehingga kinerja unit konsisten. Variabel penting seperti temperatur, tekanan, laju alir, level, dan komposisi dikontrol agar tetap dalam batas aman operasi. Sistem juga mampu meredam gangguan dari perubahan suhu, variasi komposisi feed atau fluktuasi beban produksi sehingga proses tidak terganggu. Proteksi berupa alarm, interlock, dan shutdown otomatis mencegah kerusakan peralatan dan risiko bahaya. Selain itu, bisa menjaga mutu produk tetap sesuai standar. Sistem ini membantu efisiensi energi dan memastikan produksi berjalan lancar. Integrasi kontrol dalam sistem memudahkan pengawasan dan pengendalian secara terpusat. Terima kasih telah menyaksikan hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.